Pasar persaingan sempurna merupakan pasar dengan banyak penjual dan pembeli. Barang yang dijual sebagian besar sama, dan perusahaan bebas keluar masuk pasar. Pada pasar persaingan sempurna, baik pembeli dan penjual berperan sebagai price taker atau penerima harga. Contoh pasar persaingan sempurna dalam kehidupan sehari-hari adalah penjual tempe dan sayur. Pada perusahaan persaingan sempurna, penerimaan total adalah harga dikali dengan kuantitas, dengan persamaan TR sama dengan P dikali Q. Penerimaan rata-rata adalah total penerimaan dibagi dengan kuantitas, dengan persamaan AR sama dengan TR per Q. Sedangkan penerimaan marginal adalah perubahan penerimaan total dibagi dengan perubahan kuantitas, dengan persamaan MR sama dengan delta TR per delta Q. Permintaan pada perusahaan persaingan sempurna adalah horizontal. Berapapun output yang dihasilkan, perusahaan tidak dapat menentukan harga, karena pembeli dan penjual berperan sebagai price taker. Sedangkan permintaan pada pasar persaingan sempurna adalah negatif, karena permintaan pasar adalah penjumlahan dari permintaan perusahaan. Pada pasar persaingan sempurna, keuntungan maksimal diperoleh pada saat MR sama dengan MC. Oleh karena itu, proses maksimisasi laba menggunakan konsep marginal. Jika MR lebih dari MC, maka peningkatan kuantitas akan meningkatkan laba. Jika MR kurang dari MC, maka penurunan kuantitas akan meningkatkan laba. Kurva MC merupakan kurva penawaran perusahaan. Keputusan output dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan masih mempunyai input atau faktor produksi yang tetap. Untuk memaksimalkan laba pada jangka pendek, pemilik atau manajer perusahaan harus menerima input tetap dan fixed cost, serta menentukan output yang akan dihasilkan dengan mengubah input variabel dan variabel cost. Keputusan jangka pendek perusahaan atau yang disebut dengan shutdown. Perusahaan memutuskan untuk tidak berproduksi pada jangka pendek karena kondisi pasar. Dengan shutdown, perusahaan akan kehilangan penerimaan total dan akan menghemat biaya variabel, namun tetap membayar biaya tetap. Perusahaan akan shutdown ketika total revenue kurang dari variabel cost dengan persamaan TR kurang dari VC, atau harga kurang dari biaya variabel rata-rata, dengan persamaan P kurang dari AVC. Kurva penawaran jangka pendek perusahaan adalah MC di atas AVC. Keputusan jangka panjang perusahaan atau yang disebut dengan exit. Perusahaan memutuskan untuk keluar dari pasar. Dengan exit, perusahaan akan kehilangan penerimaan, menghemat total cost, dan biaya tetap nol di jangka panjang. Perusahaan akan exit ketika total revenue kurang dari total cost. Dengan persamaan, TR kurang dari TC, atau harga kurang dari biaya total rata-rata. Dengan persamaan P kurang dari ATC. Keputusan perusahaan baru untuk masuk atau yang disebut dengan enter. Perusahaan baru akan masuk ke dalam pasar persaingan sempurna apabila total revenue lebih dari total cost, dengan persamaan TR lebih dari TC, atau harga lebih dari biaya total rata-rata dengan persamaan P lebih dari ATC. Masuk dan keluar pasar dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, banyaknya perusahaan dalam pasar persaingan sempurna bisa berubah karena adanya proses entry dan exit. Ketika perusahaan existing mendapatkan keuntungan ekonomi positif, maka perusahaan baru akan masuk dan kurva penawaran bergeser ke kanan yang akan menyebabkan harga turun dan mengurangi laba. Ketika perusahaan existing mendapatkan kerugian, maka beberapa perusahaan akan keluar dari pasar dan kurva penawaran bergeser ke kiri yang akan menyebabkan harga naik dan mengurangi kerugian. Keseimbangan jangka panjang, yaitu adanya proses entry dan exit. Maka dalam jangka panjang, perusahaan yang masih berada di dalam pasar akan mendapat laba nol atau normal, yaitu ketika harga sama dengan biaya total rata-rata, dengan persamaan P sama dengan ATC.